Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di perkuliahan online kita pada mata kuliah database server. Untuk kali ini kita akan membahas tentang SQL Server, salah satu database server yang populer ya, yang digunakan baik di tingkat pengguna user maupun di corporate. Masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ya, baiklah, akan saya tampilkan dulu untuk materinya. Oke. Jadi kita akan mempelajari salah satu software yang nanti akan kita gunakan sebagai praktikum. Rencananya ada dua. Ya, jadi ini SQL Server dan yang satunya nanti adalah MySQL. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan dan fungsinya masing-masing. Ya, baiklah. Untuk SQL Server kita akan coba memperkenalkan dulu. Jadi kita sering mendengar kata Microsoft ya, Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint seperti yang sekarang kita lihat. Itu adalah produk dari Microsoft yang tergabung pada Microsoft Office. Nah, selain Office ataupun juga sistem operasi seperti Windows yang sering kita gunakan, Microsoft juga mengeluarkan database juga. Ada database yang digunakan untuk desktop atau standalone, dan juga ada database server yang nanti akan kita pelajari, yaitu Microsoft SQL Server. Ya, di MS Access atau Microsoft Access ini digunakan untuk database desktop, sedangkan SQL Server ini memang sengaja dibangun untuk pengelolaan database dalam format server. Jadi bisa digunakan untuk beberapa komputer sekaligus dalam jaringan, bahkan untuk internet. Microsoft SQL Server merupakan database relasional yang bersifat komersial. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, memang umumnya produk dari Microsoft ini berbayar. Ya, termasuk diantaranya adalah Microsoft SQL Server. Tapi jangan khawatir, mulai versi 2005 itu SQL Server juga mengeluarkan database server atau SQL Server yang untuk komputer rumahan. Hanya saja terbatas untuk kapasitasnya, ya. Tetapi paling tidak masih bisa kita manfaatkan minimal untuk belajar, ya, di rumah ataupun di tempat masing-masing, atau mungkin bisa digunakan untuk skala kecil jaringan. Nah, manakala nanti membutuhkan skala yang lebih luas, anggaran juga sudah memenuhi, maka bisa memanfaatkan yang fungsi komersialnya. Ya, sesuai dengan kegunaannya, maka SQL Server ini cocok untuk proyek database perusahaan yang besar, ya, terutama untuk melindungi data konsumennya. Database ini juga bisa didukung atau bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Misalnya seperti Java, PHP, C++, Python, ya, Ruby, Visual Basic atau Visual.net, Delphi, Go, dan R. Jadi hampir macam-macam bahasa pemrograman yang populer bisa didukung dengan menggunakan database SQL Server, sehingga tidak menyulitkan kita manakala Anda mau berkolaborasi dengan jenis pemrograman yang berbeda. Oke, kemudian SQL Server ini merupakan DBMS yang mendukung penggunaan arsitektur client server. Jadi memang didesain untuk client server, cocok untuk pemrograman client server. Kemudian, nah ini mungkin keterbatasannya ya, SQL Server ini karena produknya Microsoft, maka dia kompatibel di sistem operasi Windows. Windows berapapun bisa, tapi disarankan Windows yang server mulai dari Windows 2000, 2003, 2005 dan seterusnya, ya, yang Windows server. Walaupun juga bisa digunakan untuk
Windows yang versi Home Edition ataupun Professional Edition. Ya, kabar gembira juga, SEL Server ini beberapa waktu yang lalu sudah mulai bermigrasi untuk bisa dimanfaatkan di sistem operasi Linux. Ya. Untuk sistem operasi yang lain, ya mungkin menunggu waktunya saja karena memang produknya Windows, ya maka produknya Microsoft ya tentunya kompatibel ataupun cocoknya di sistem operasi Windows. Nah, ini kalau kita lihat popularitas dari SEL Server itu sampai sekarang ya, tahun 2003 ya, April nih. Nah, ini masih baru berarti ya. Jadi awal April kemarin itu berada di posisi nomor 3 pengguna database terbanyak. Nah, dia bertahan ya. Nah, di bulan Maret posisi 3, bulan April juga masih posisi 3. Jadi nanti bisa dicek lagi pada website yang namanya dbengine.com, ada sekitar 414 database yang ada. Nah, jadi ternyata database itu jumlahnya banyak sekali. Tentunya tidak mungkin bisa kita pelajari, kita manfaatkan semuanya. Jadi silakan teman-teman bisa belajar salah satu atau mungkin 2 sebagai pembanding. Kemudian sebagai pemanfaatannya teman-teman silakan menguasai atau belajar lebih lanjut tentang tentang SQL. Nah, dengan perintah-perintah SQL ini nanti teman-teman bisa menggunakan database yang ada tadi. Nah, ini yang saya ambil adalah 10 ranking tertinggi pengguna ya. 10 pengguna tertinggi. Jadi ada Oracle masih menduduki ranking 1, ini Oracle. Ini komersial juga, harganya juga lumayan mahal. MySQL, nah ini dia punya 2, punya yang proprietary ya, close, ada juga yang sifatnya open source yang sekarang namanya MariaDB. Kemudian ada Microsoft SQL Server yang nanti akan kita coba pelajari lebih lanjut di beberapa pertemuan depan nih. Kemudian ada Postgre, ada Mongo, Redis, IBM DB2, Elasticsearch ya, SQLite, kemudian Microsoft Access. Nah, ini Microsoft Access ini mungkin salah satu dari database desktop yang menduduki 10 besar ya. Nah, ini mulai posisi 7, 8, 9 sering naik turun, tapi yang 1 sampai dengan 6 sepertinya stack ya, jadi lebih fix ya. Nah, ini silakan bisa digunakan sebagai rekomendasi manakala teman-teman memanfaatkan database mana yang sekiranya itu populer. Jadi kepopulerannya ini tentu saja nanti akan mengibatkan database itu banyak dipakai. Kalau banyak dipakai artinya kebutuhan dari pengguna juga akan semakin besar, semakin banyak. Oke, itu sekilas mengenai kenapa kita mempelajari SQL Server, karena posisinya cukup menggiurkan ya, berada di level 10 besar pengguna database yang ada. Oke. Nah, perlu diketahui untuk SQL Server sendiri itu mempunyai beberapa edisi. Jadi tidak cuma satu edisi, tapi ada sekitar 5 edisi yang digunakan. Nah, nanti teman-teman memanfaatkan yang edisi paling bawah itu, SQL Server Express, yang tadi ini versi gratis, tetapi untuk aplikasi yang skalanya kecil. Tapi oke lah, ya tidak masalah, karena memang kita belajar, harapannya menggunakan SQL Server Express ini sudah cukup lah untuk kita mencoba paling tidak memahami seperti apa cara kerja dari SQL Server. Nah, versi yang lain yang paling tinggi ada SQL Server Enterprise, ini untuk skala bisnis kelas atas ya, skala besar. Kemudian memberikan keamanan juga yang nomor 1, analisis tingkat lanjut, pembelajaran mesin, jadi untuk ML ya, machine learning, atau sekarang populer dengan nama AI, artificial intelligence, ada ChatGPT dan sebagainya. Itu juga membutuhkan database. Nah, SQL Server Enterprise ini cocok untuk database yang sifatnya seperti itu, di big data lah ya, big data. Kemudian ada SQL Server standar, ini untuk aplikasi tingkat menengah dan data mart ya, kemudian juga mempunyai laporan dasar serta analitik. Kemudian SQL Server Web ini untuk web hosting
Jadi teman-teman yang mungkin perlu web hosting untuk meletakkan webnya, nah ini menggunakan SQL Server yang versi web. Mulai dari skala yang kecil hingga skala yang besar. Kemudian juga ada SQL Server Developer, ini untuk software host ya, biasanya untuk menguji sebuah aplikasi di lingkungan terbatas sebelum nanti di launching untuk publik. Nah, ini menggunakan SQL Server Developer. Jadi intinya untuk pengembang-pengembang aplikasi gunakan SQL Server Developer. Sedangkan kalau yang mungkin seperti saat ini kita masih proses belajar, teman-teman bisa menggunakan yang SQL Server Express. Oke, lanjut. Nah, ini evolusi dari SQL Server ya. Versi yang terbaru adalah 2019 ya. Tapi nanti yang kita pelajari mengingat keterbatasan dari software, kemudian hardware dan sebagainya, maka cukup nanti kita belajar yang SQL Server 2008. Tapi tidak akan jauh beda antara SQL Server 2008 dengan versi-versi yang setelahnya. Ya, agak berbeda yang SQL Server 2000 ke 2005. Ini ada semacam loncatan teknologi yang membedakan antara SQL Server 2000 dengan yang setelahnya. Jadi enggak tiap tahun ya. Ya tiap tahun. Jadi sekitar 3-4 tahun baru kemudian ada perubahan edisi. Yang pertama ada SQL Server 65, ini untuk data warehouse ya. Kemudian ada SQL Server 7 tahun 98 dengan fungsi-fungsi sebagai berikut. Kemudian juga ada SQL Server 2000 tahun 2000, ada SQL Server 2005 tahun 2005, dan juga ada SQL Server 2008 tahun 2008 yang di sana ditambahkan beberapa fungsi yang tidak dimiliki di SQL Server versi-versi sebelumnya. Nah, intinya perubahan edisi SQL Server ini berkaitan dengan cross-release object. Jadi beberapa objek yang nanti digunakan, kemudian berkaitan dengan reliability dan security, tingkat keamanan di tingkat business intelligence, kemudian juga performance ya, performance. Jadi bagaimana kecepatan menangani serta skala data yang nanti digunakan. Nah, ini semakin ke sini penanganan data akan semakin besar. Ya, maklum saja ya, kalau dulu mungkin orang hanya mengirimkan teks, mengirimkan angka, tetapi sekarang itu orang mengirimkan multimedia, audio, video, bahkan video itu real time. Misalnya kamera CCTV. Nah, itu kan direkam ya, direkam artinya tiap detik adegan yang ada di kamera tadi itu akan disimpan. Nah, ini membutuhkan sebuah cara bagaimana frame-frame yang ada pada kamera CCTV tadi bisa disimpan, kemudian bisa dimanfaatkan kembali untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, jadi eranya big data. Kemudian ada IoT, Internet of Things. Jadi segala yang ada itu tersimpan. Ya, misalnya suhu, teman-teman tentunya lihat suhu yang ada di handphone, dan kita bisa ngecek suhu di tiap negara, tiap kota bahkan ya. Bahkan bisa memprediksi beberapa hari ke depan itu kira-kira cuacanya seperti apa, suhunya berapa. Nah, ini juga membutuhkan yang namanya database. Nah, disinilah nanti peran dari SQL Server yang fungsinya untuk skala bisnis yang ukurannya besar tadi. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang ada di SQL Server. Apa saja sih yang ada di SQL Server itu? Tentunya yang pertama adalah database ya. Database itu sekelompok tabel data yang berisi informasi yang saling berrelasi atau saling berhubungan. Nah, tabel sendiri merupakan kelompok rekod data yang masing-masing berisi informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada juga istilah record, ini entry dalam tabel yang terdiri dari beberapa field, dan yang terakhir ada istilah field, objek atomik dalam suatu tabel. Nah, kita gambarkan nih, ini tabel apa ya? Tabel barang ya misalkan ya. Di sana ada kode barang, nama barang, stok barang, kode 01, nama barangnya buku, stoknya 58. Nah, secara umum ini dinamakan dengan tabel semuanya. Ya, dari mulai kode barang baris pertama sampai dengan baris yang terakhir, ya nama barang juga, ya ini namanya tabel.
Kemudian field itu hanya ini kolom tertentu ini, kode barang saja, nama barang saja, stok barang saja, namanya field. Sedangkan record itu kumpulan satu data ini, kumpulan dari kode barang, nama barang, stok barang yang ada di baris nomor 1 itu dinamakan dengan record. Baris nomor 2, record nomor 2 dan sebagainya. Nah, database sendiri nanti isinya banyak tabel, tabel barang, tabel supplier, tabel konsumen, ya, tabel jual, beli dan sebagainya. Nah, tentunya istilah-istilah ini hanya refresh saja karena teman-teman tentunya juga sudah mempelajari khususnya pada waktu mata kuliah sistem basis data. Semoga tidak lupa ya, semoga tidak lupa. Oke, berikutnya ada istilah query. Nah, apa itu query? Query ini perintah, ya, perintah ataupun instruksi yang kita inginkan supaya tabel menampilkan data tertentu, ya, atau mengolah data tertentu. Nah, ini perintah query umumnya menggunakan perintah SQL. Nah, dia memang dirancang, didesain untuk memanggil kelompok rekod tertentu dari suatu tabel untuk melakukan operasi terhadap tabel. Nah, operasi-operasi yang dimaksud istilahkan dengan nama sekarang tenarnya dengan istilah truth. Ya, create, read, update, dan delete. Create artinya menambah data, read artinya menampilkan kembali data yang dibutuhkan, view atau list ya. Kemudian update memperbaiki data yang perlu disesuaikan, dan yang terakhir tentu saja delete, menghapus. Jadi tiap kali kita operasi query itu pasti melibatkan ini, ya, menambah data, menampilkan data, entah itu data tertentu ataupun data semuanya, kemudian memperbaiki dan menghapus baik semuanya ataupun data tertentu. Nah, khusus di SQL Server nanti ada namanya TSQL atau Transact SQL. Jadi ini query yang hanya bisa dijalankan di SQL Server. Kalau SQL itu umumnya ada sekitar 30 sampai 34 perintah standar yang dipakai, sedangkan perintah-perintah tambahan nanti ada di TSQL. Ya, misalnya grant, access, kemudian flash ya, itu ada di TSQL. Jadi memang ini khusus didesain di SQL Server untuk perintah-perintah SQL yang tidak atau yang tidak dimiliki atau mungkin agak susah atau agak panjang kalau menggunakan perintah SQL standar. Ya, oke. Jadi TSQL ini nggak bisa dijalankan di Oracle atau di MS Access bahkan ya. Jadi khusus hanya ada di Microsoft SQL Server. Ya, kemudian juga ada istilah view namanya. Ya, jadi view kalau diartikan pandangan atau tampilan ya. Nah, view ini merupakan tabel temporer, tabel sementara yang merupakan duplikasi ataupun backup ya, bisa backup, bisa duplikasi atau juga bisa tabel tiruan ya, tabel tiruan. Ya, ada beberapa fungsi mengenai view, salah satunya adalah memberikan sekat ataupun isolasi keamanan antara pengguna dengan database server itu sendiri, sehingga pengguna tidak langsung mengakses tabel yang ada tetapi mengakses tabel view ini, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan yang hilang itu view-nya, tabel aslinya masih aman. Kira-kira seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada materi atau pertemuan tersendiri mengenai view itu apa dan seperti apa contohnya serta bagaimana cara membuat view-nya. Kemudian juga ada istilah namanya database diagram. Nah, teman-teman tentunya pernah ingat waktu belajar Access ataupun mungkin Foxpro barangkali ya, ada tabel yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Biasanya salah satu tabel itu ada gambar kayak kunci. Nah, dihubungkan dengan field lain di tabel yang lain. Nah, di SQL Server hubungan atau tampilan grafis, tampilan visual yang menampilkan relasi atau hubungan antar tabel tadi itu digambarkan di bagian yang namanya diagram. Ya, diagram ini. Nah, diagram ini juga masih memungkinkan untuk data-data tadi dimanipulasi atau di input ya, di input,
ditampilkan, diedit dan dihapus. Jadi perintah strut juga masih berfungsi pada database diagram. Ya, kemudian untuk file database sendiri di SQL Server nanti tiap kali kita membuat database itu akan terbentuk 3 file. Jadi kalau dulu umumnya satu file satu tabel ya, di era lama terpisah satu dengan yang lain, begitu kita bikin indeks membentuk file tersendiri. Kalau di SQL Server nanti tiap kali kita membuat file itu otomatis ada 3 file yang terbentuk. Nah, 3 file itu merupakan file primer, file secondary, dan file log. Ya, file primer ini merupakan database utamanya ini. Ya, database utamanya. Jadi inti dari database nanti ada di file primary ini. Nah, file primary ini bernama belakang MDF, Master Data File. Kemudian juga ada secondary, ini backup-nya, tetapi backup ini hanya terbentuk kalau kita inginkan. Ya. Tapi kalau teman-teman nanti tidak membentuk secondary ya hanya MDF saja yang ada. Nah, yang membedakan bahwa ini file backup dan yang tidak itu ekstensinya. Kalau primary MDF, kalau secondary nama belakangnya NDF. Dan yang terakhir adalah file log, ya, log in, log out, ya, catatan ya. Jadi file log ini menyimpan semua informasi kegiatan yang berkaitan dengan database yang bersangkutan. Jadi dari file log ini bisa tahu database itu sekarang yang buka siapa, terakhir misalnya jam sekian yang akses siapa, mengakses tabel mana saja, apa yang dia lakukan. Nah, ini file log ini. Jadi file log ini isinya catatan mengenai aktivitas dari database yang bersangkutan. Nah, fungsi lainnya nanti bisa digunakan untuk fungsi recovery manakala ada anomali, gangguan keamanan mengenai sistem database yang dimiliki. Nanti kita bisa melacak ini yang perlu direcovery pada jam ataupun waktu berapa. Oke. Kemudian untuk database sendiri nanti ada 2, ada database system dan juga ada database user. Nah, di database yang lama atau di edisi yang lama, khususnya di SQL Server 2000 dan SQL Server 2005 sudah berbeda. Di 2005 itu ada 6 database yang muncul. 2 database user, database sampel, dan 4 database system. Nah, tapi mulai SQL Server 2005, database user itu sudah ditiadakan. Jadi kalau nanti butuh misalnya silakan bisa dibuat sendiri ataupun bisa mengimport dari database yang lain yang dari format standalone ataupun database desktop. Yang perlu teman-teman ketahui ada 4 database system, artinya 4 database ini mempengaruhi perilaku dari sistem. Dengan kata lain, kalau misalnya kita tidak paham, maka tidak perlu mengotak-atik database ini. Tapi untuk tingkat tertentu, level tertentu, manakala pengen mengcustom ataupun supaya performance dari database-nya itu bisa naik, maka keempat database ini bisa di custom, ya, bisa dimodifikasi ya. Tapi sekali lagi dengan ilmu yang sudah dimiliki. Kalau belum tahu kemudian salah satu database ini Anda modifikasi, maka efeknya malah mempengaruhi database yang lain nanti, atau bahkan mempengaruhi database yang akan kita buat berikutnya, sehingga perlu penanganan tertentu. Ya, master, TimeDB, model, dan MSDB. Ya, master ini database utamanya, TimeDB ini database temporer, kemudian model ini database jadi kalau kita bikin database itu dia akan mengacu pada model, ya, model yang di sini. Kemudian ada MSDB ini untuk database backup-nya. Kemudian beberapa fasilitas dari SQL Server, istilah-istilah yang nanti mungkin akan teman-teman ketahui atau pelajari, itu ada istilah trigger, ada store procedure, function, view tadi ya, cursor, dan TSQL. Beberapa sudah kita bahas. Sebagai tambahan saja bahwa trigger itu adalah pemicu. Jadi manakala kita mengaktifkan trigger pada sebuah tabel,
maka tabel itu akan bisa mempengaruhi tabel yang lain. Contoh misalnya stok. Kalau biasanya istilahnya stok itu kalau kita membeli maka data barang akan bertambah. Nah, proses penambahan atau pengurangan itu biasanya seringkali kita lakukan pada saat di coding, di programnya. Entah pakai VB, entah pakai Java, PHP, ataupun yang lain. Artinya tidak langsung di tabel tadi, tidak langsung di database tadi. Nah, di SQL Server punya fungsi trigger ini. Jadi secara otomatis nanti ada perubahan pada database manakala sebuah tabel itu berubah. Nah, ini enaknya. Kata tadi ya, ada proses pembelian barang, maka otomatis tabel barangnya, stoknya akan bertambah. Manakala ada penjualan, maka tabelnya itu akan berkurang. Ini langsung bisa kita akomodasikan di sisi server, di sisi database-nya. Nah, artinya codingnya nanti di sisi database-nya, bukan di sisi bahasa pemrogramannya. Ya, kemudian juga ada store prosedur. Jadi store prosedur ini kumpulan dari perintah SQL. Kalau umumnya perintah SQL itu kan per baris ya. Berbaris jalankan. Nah, store prosedur ini kumpulan dari perintah SQL. Kemudian ada function ini untuk fungsi-fungsi tertentu kayak perintah if dan sebagainya. View tadi sudah kita bahas, jadi sebagai tabel tiruan atau tabel backupan ya begitu. Nah, TSQL tadi untuk transaksi SQL, di perintah-perintah SQL yang hanya dijalankan di SQL Server. Ya, barangkali itu sebagai pengantar dari SQL Server. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana proses instalasi dari SQL Server di komputer yang kita gunakan, khususnya dengan menggunakan SQL Server Express. Nah, silakan teman-teman nanti bisa mempersiapkan dulu SQL Server Express-nya. Saya akan menggunakan yang versi 2008. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk presensi agar tercatat kehadirannya. Saya akhiri pertemuan pada materi hari ini. Ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.